Halo, kembali bersama Awareness Podcast, teman-teman. eh kita kedatangan Mbak Luciana Winawan. Eh, Kali ini Awareness Podcast berbagi cerita dengan Mbak Luciana Winawan, seorang writer, seorang content creator. Udah punya dua buku ya, Mbak Lucy. Halo Mbak Lucy, Ya, kita terpaksa harus lagi. Halo. bagi ceritanya lewat online karena Mbak Lucy saat ini bersama dengan keluarganya tinggal di Kota Lamongan, Jawa Timur. Betul. Oke, Mbak Lucy, eh, selain sudah menghasilkan dua buah buku, pada tahun 2024 ada satu buku, The Art of Setting the Heart. Lalu tahun 2025 buku keduanya keluar, Setiap Ujian Ada Tujuan. Mbak Lucy, sebelum kita Betul. Ya. melanjutkan berbagi ceritanya, boleh dong sedikit cerita Mbak Lucy. Apa aja sih kegiatannya? Apa benar-benar jadi content creator atau ada kegiatan lain bersama keluarga? Ngapain aja? Silakan Mbak. Ya, terima kasih Kak Margi untuk undangannya di podcast yang istimewa ini. Perkenalkan, nama saya Luciana Winawan. Saya aslinya dari Jakarta, tapi sekarang saya tinggalnya di Lamongan. Keseharian saya itu selain menulis, saya punya usaha di bidang wirausaha gitu ya. Ya. Saya buka toko eh, seperti semacam toko plastik gitu. Jadi keseharian saya memang ada di toko setiap hari gitu. Oke, lalu Terus dari eh, toko masih bisa nyempet ngonten gitu ya Mbak? Hampir setiap hari ada kontennya. iya, hampir setiap hari saya nulis juga ketika ada waktu-waktu luang gitu, saya ada inspirasi, saya tulis gitu di toko. Oke, oke. Mbak Lucy, pada saat kita pertama kali berkenalan, Mbak Lucy sempat cerita kalau kumpulan dari tulisan-tulisan Mbak Lucy yang saat ini masuk di akun TikTok dan Instagram itu adalah bagian dari pengalaman sehari-hari ya Mbak. Lalu kumpulan Betul, tulisan-tulisan itu dijadikan buku. Benar ya, Mbak Lucy? betul, ya, betul Kak Magi. Sedikit ya Mbak, diceritain artinya kalau boleh sedikit dibagi ke teman-teman di Awareness Podcast, em, pengalaman-pengalaman itu dituangkan dalam tulisan, lalu jadi buku. Eh, Awalnya gimana sih Mbak? Apa emang pengalaman-pengalaman itu sedemikian punya memori sehingga Mbak Lucy ada keinginan untuk boleh berbagi melalui narasi ya Mbak. Melalui narasi ada literasinya juga. Sebenarnya saya itu kan dari kecil tipe orang yang introvert. Saya jarang banget untuk bisa ngungkapin apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya termasuk orang yang pendiam gitu. Tapi ternyata di dalam isi kepala saya itu banyak sekali hal-hal yang pengen saya ungkapin gitu. Tapi nggak bisa, Kak Margi. Ya, Jadi setiap pengalaman yang saya dapati, yang saya pernah rasakan, itu hanya bisa ketika saya menulis, saya menuangkan itu lewat tulisan gitu. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata seperti itu. dan ingin Jadi dibagikan pengalaman-pengalaman saya ya dan ingin dibagikan ya. ingin dibagikan juga pengalaman itu gitu. Dari cara pandang saya melihat sesuatu ketika saya berproses dalam kehidupan, ingin banget saya bagikan ke orang-orang. Ternyata aku udah pernah loh ngelewatin hal ini dan caranya itu aku seperti ini gitu. Oke. Makanya saya setiap tulis, saya tulis dulu gimana prosesnya dan di endingnya itu akan ada sesuatu yang bisa saya bagikan buat orang lain gitu.
Baik, Mbak Lucy. Mbak, di buku yang pertama ya, tahun 2024, The Art of Setting the Heart, ada kutipan yang bisa saya sitasi secara singkat gitu ya. Ada satu frase yang perlu dijaga dalam diri seseorang adalah pikirannya. Jika pikirannya baik, kehidupannya di hari itu akan berjalan dengan baik. Jika pikirannya tidak baik, apa yang didapatkan hari itu, apa yang ditemui hari itu, akan terjadi seperti apa yang dipikirannya. Lalu penutupnya be positif. Kalau saya di generasi saya, frase ini kita kenal dengan eh, law of attraction. Benar nggak sih Mbak? Apa yang kita pikirin, apa yang Ya, ada benar. terus di pikiran kita, universe tuh semesta akan merespon gitu. Ibaratnya ya, yang di Betul. generasi Iya, saya ini kita betul. sebut dengan law of attraction. Mungkin di generasi Mbak dengan ungkapan bahasa Indonesia, Mbak menarasikannya seperti frase tersebut gitu ya Mbak ya. Boleh nggak sih Mbak Ya, diceritain sedikit apa tuh Mbak secara realnya? Kalau kita pikirannya kayak gimana, hari itu tuh kalau kita kesel di jalan kita ketemunya itu. Pas kerja ketemunya itu lagi gitu kan. Sampai malam ketemunya itu lagi. Sering betul. gitu ya Mbak ya. Silakan Mbak Lucy. Iya, betul Bang. Ya, bisa juga dinamakan dengan hukum ketertarikan atau law of attraction ya Kak. Karena pikiran kita itu adalah magnet. Dia itu kan ada sisi negatif dan positif gitu. Yang saya rasakan ketika kita bangun pagi, kita mulai menata pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik, yang positif, karena memang bisa sepengaruh itu untuk hal-hal yang terjadi di hari itu gitu. Kemudian ketika kita belajar untuk berpikir positif, kita akan lebih kuat untuk ngadepin apa yang terjadi di hari itu. Entah itu ujian, masalah, hubungan kita dengan orang lain, kita akan eh, bisa mengetahui juga nih kemana kita akan arah kita untuk melangkah ketika kita punya pikiran yang positif ya Kak. Kita juga bisa pikiran baik kita itu bisa mempengaruhi keputusan yang kita ambil di hari itu. Itu mempengaruhi sekali Ya. ketika kita mulai dengan pikiran-pikiran yang baik. Baik Mbak Lucy. Gitu. Tapi Mbak Lucy kan nggak mudah ya Mbak. Pagi hari aja kalau di Jakarta ya Betul. Mbak ya. Keluar rumah udah ketemu macet Iya, ya. Urusan anak betul. buat buat teman-teman di awareness podcast mungkin yang eh, masih kuliah ketemu macet ya. Mungkin yang sudah mulai berumah tangga gitu ya. Ada urusan anak, nganterin anak sekolah, terus eh, mesti datang ke rapat eh, orang tua gitu ya. Atau mungkin juga dikejar sama meeting gitu hari itu. Ada yang sebagian besar Betul. yang seringkali sulit untuk dihindarkan adalah pada saat ada urusan rumah tangga yang harus kita bawa ke tempat kerja. Itu tantangannya cukup berat tuh Mbak Lucy. Boleh dong Mbak Lucy dibagiin Iya. tipnya. Gimana tuh ngesetting hati kalau misalnya pagi-pagi aja udah kena macet. Pagi-pagi dikejar deadline. Baru masuk kantor dipanggil bos dapat teguran gitu Mbak Lucy. Seperti yang tadi saya jelaskan, Kak Margi, ketika kita bangun pagi, Ya, kita mau awali hari itu dengan berdoa. ya, Kita mau serahkan apa yang terjadi di hari itu kepada Tuhan. ya, Eh, Pasti Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang kita juga terkadang sebagai manusia biasa, pasti kita juga kadang lepas ya, kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi hari itu. Nah, namun ketika kita pagi kita berdoa sama Tuhan, kita berserah untuk hari itu, kita minta hikmat, kita minta akal budi yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Itu saya rasa itu sedikit banyak bisa mempengaruhi hati kita dan pikiran kita di hari itu. Seperti yang sudah saya sering kali alami, untuk jadi manusia yang jauh lebih baik itu kan susah dan kita berproses gitu ya Kak Margi. Jadi menurut saya
itu sih hubungan kita sama Tuhan, kita yang kita utamakan dulu sih sebenarnya. Jadi otomatis pikiran kita pun akan berpengaruh di hari itu Baik, Mbak Lucy. gitu. Nah, Mbak, ini kita melangkah maju sedikit ya ke buku Mbak yang kedua. Pada tahun 2025, Mbak Lucy mengeluarkan buku kedua, Setiap Ujian Ada Tujuan. Ada beberapa frase yang saya coba kutip, Mbak, mau dibagikan ke teman-teman di Awareness Podcast. Eh, Frase pertama adalah, ada banyak hal yang hilang begitu saja karena kita tidak bisa mengendalikan emosi. Ada hal-hal yang seharusnya bisa diatasi tanpa emosi, kemudian terlewati begitu saja karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Eh, Kalau di pemahaman saya itu ibaratnya eh, emosi gitu ya. Mungkin kalau pribadi kita mudah marah, pribadi kita mudah emosi gitu. Lalu ada kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang sebenarnya itu harusnya sudah menjadi milik kita mungkin atau mampir di kita, enggak jadi mampir, enggak jadi milik kita atau tertunda mungkin ya bahasanya, karena reaksi kita terhadap situasi dan kondisi yang ada. Atau gimana Mbak Lucy? Saya belajar banyak tentang hal ini dalam kehidupan saya sendiri, Kak Margi. Kadang emosi itu kan juga nggak cuma karena marah aja, nggak cuma tentang hal-hal yang emosi marah gitu ya. Tapi emosi itu kan bisa overthinking gitu, rasa takut yang berlebihan, kecemasan gitu. Saya sangat belajar banyak tentang hal ini dalam hidup saya. Jadi memang sepengaruh itu ketika kita bisa mengendalikan emosi kita bisa mengontrol emosi kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik buat hidup kita. Nah, kayak misalnya kita mau ada tawaran kerja nih di perusahaannya, gajinya oke, terus udah gitu semuanya profesionalismenya tinggi, kayak gitu. Ketika kita takut, nggak percaya diri gitu, mau masuk di perusahaan tersebut, dengan kesempatan yang baik itu. Kan kebiasaannya kita sebagai manusia kan seringkali seperti itu, Kak Margi. Makanya itulah pentingnya kita bisa memanage emosi kita yang nggak cuma soal marah aja, tapi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kita eh, rasa takut yang berlebihan, kecemasan, atau overthinking kita. Kita harus bisa mengatur itu supaya kita nggak kehilangan berkat Tuhan nih dalam hidup kita. Kita nggak kehilangan kesempatan-kesempatan yang baik yang sebenarnya bisa kita dapetin, tapi karena kita nggak bisa mengendalikan emosi kita jadi kehilangan itu semua gitu dalam hidup kita. Gitu. Baik, Mbak Lucy. Selanjutnya tuh masih dari buku yang kedua ya, Mbak ya. Ada Ya, satu frase juga yang saya coba kutip, mau dibagikan pada teman-teman. Mungkin nanti pada akhir sesi kita bagikan ya bukunya Mbak Lucy apa gitu. Nanti mungkin baik. kita bisa ada sedikit sesi bagi-bagi Ya, sama teman-teman di Awareness Podcast. Begitu juga followers-followersnya Mbak Lucy. Nah, yang kedua itu baik. yang saya baca, sebab jika kamu tidak merasakan yang pahit dulu, bagaimana kamu bisa bersyukur untuk merasakan hal-hal yang manis yang akan Tuhan berikan? Kalau saya baca itu maksudnya Mbak Lucy, eh, jadi kita harus ngalamin yang pahit-pahit dulu, baru bisa mengalami yang manis, atau gimana Mbak Lucy? Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti punya proses hidupnya masing-masing, Kak Margi. Jadi nggak semua orang itu langsung sukses, langsung hidupnya baik gitu kan. Dan kita tuh nggak perlu apatis untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kalau Kak Margi tahu pepatah
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Ya. Nah, kita memang setiap manusia itu akan ngelewatin proses yang nggak selalu enak, nggak selalu aman, nggak selalu nyaman gitu. Sampai akhirnya suatu saat nanti, ketika kita dapat sesuatu di ujungnya, kita akan merasakan hal-hal yang manis yang Tuhan berikan buat hidup kita gitu. Jadi dalam kutipan ini, kalau saya baca dari pertama, itu kan judulnya Jangan Menyerah dengan Keadaan. Nah, di kutipan tadi itu eh, hanya di tengah-tengahnya itu di awalnya itu Tuhan tuh pengen buat kita hidup kita itu terus belajar gitu. Intinya seperti itu Kak Margi. Karena Tuhan itu pengen di setiap musim kehidupan kita, kita itu bisa jadi orang yang bisa mengerti, yang bisa memahami, dan kita menjadi dewasa karena proses itu gitu. Baik, Mbak Lucy. Em, Kalau dari sharingnya Mbak, beberapa frase yang udah sempat kita bahas gitu ya. Artinya ujung-ujungnya ada satu kuasa yang harus kita izinkan masuk di dalam kehidupan kita, berotoritas di dalam kehidupan kita. Kayak tadi ya, kalau kita overthinking, Ya, lebih banyak khawatir, akhirnya takut nyoba, gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita memberikan em, otoritas pada betul. satu kuasa yang memang benar-benar punya otoritas atas kehidupan kita, sehingga kita belajar juga untuk kita nggak bilang pasrah, tapi eh, menyerahkan kepada otoritas tersebut bahwa kalau saya mencoba sesuatu hari ini, saya percaya apapun yang diberikan, apapun respon yang nanti akan saya terima, itu yang baik. Dan kita mau mencoba gitu ya, Mbak. Walaupun ujungnya misalkan Betul. Ya, ada resiko yang harus kita terima bahwa kalau saya katakanlah analogi yang tadi dari Mbak Lucy, kalau saya mau apply pekerjaan, tapi akhirnya nggak jadi apply pekerjaan karena terlalu overthinking gitu kayak Mbak ya. Akhirnya kesempatan itu hilang. betul. Ya, Padahal saya belum nyoba, saya belum pernah tahu kompetensi saya seperti betul. apa, kemampuan saya seperti apa, tapi akhirnya saya udah eh, give up duluan, saya nggak berani mencoba. Artinya saya nggak pernah tahu sebenarnya kemampuan saya sampai mana. Paling nggak kalau kita coba, Betul. Ya. kita tahu kemampuan kita, artinya apakah kita mampu atau kita nggak diterima setelah kita mencoba. Daripada kita tidak mencoba sama sekali. Itu esensinya ya, Mbak Lucy. Ya, betul. Seperti Baik, itu kurang lebih Kak Margi. baik, Mbak. Nah, selanjutnya masih di buku yang kedua. Tidak perlu mengeluh terlalu banyak, tidak perlu membela diri terlalu sering. Sering banget nih, Mbak, kita ngebela diri. Terus nunjukin salahnya ke orang ya, Mbak. Betul. Terus Ya. nanti diri ini yang akan kelelahan sendiri. Jadi kalau ngebela diri itu di bukunya Mbak yang kedua akan capek sendiri. Lebih baik berdoa, berserah, meminta Tuhan untuk tetap menguatkan. Yang saya tertarik itu adalah tidak perlu mengeluh terlalu banyak, tidak perlu membela diri terlalu sering. Nanti diri ini yang akan kelelahan sendiri. Masa iya sih Mbak kita capek kalau ngebelain diri sendiri? Betul. Kalau misalkan kita membela diri terlalu sering, itu memang kalau dirasain itu, ini kan kita itu hidup dengan orang-orang yang suka sama kita, ada orang yang nggak suka sama kita, kan gitu. Jadi penilaian hidup kita itu selalu dinilai berbeda-beda kan dengan orang lain kan. Jadi ketika kita mulai sering mengklarifikasi, mencari pembenaran, yang ada kita akan mendapatkan banyak hal yang sebenarnya itu nggak expect gitu dengan yang kita mau gitu karena orang itu ada orang yang suka dan tidak suka gitu yang suka sama kita itu sebenarnya nggak membutuhkan itu yang tidak suka itu nggak peduli dengan itu gitu kan jadi ketika kita banyak membela diri kitanya bisa kelelahan sendiri bahkan ada yang sampai depresi sampai stres karena
mengharuskan orang setuju nih dengan apa yang kita sudah jelaskan ke mereka gitu. Sementara mereka nggak peduli kan dengan apa yang sudah kita kasih atau jelaskan ke mereka gitu, Kak Margi. Gitu. Cuman harapan saya untuk para pembaca saya, karena banyak sekali yang mengalami hal ini dalam hidupnya gitu ya. Kita tidak perlu membela diri terlalu banyak lewat penilaian-penilaian negatif orang lain. Karena ketahuilah bahwa hidup kita ini akan selalu ada orang yang suka dan ada orang juga yang nggak suka gitu. Jadi kita eh, harus tahu dengan kenyataan yang ada gitu. Tapi kita tuh harus bisa membuktikan bahwa diri kita ini punya karya, diri kita ini punya sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa punya pekerjaan yang baik misalnya, punya aktivitas yang positif seperti itu, sehingga nilai yang orang berikan tentang kita hal-hal yang negatif itu bisa eh, terlihat, terbukti dari apa yang kita berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu sih Kak Margi, maksud dari tulisan saya. Oke, baik Mbak. Jadi kita nggak perlu untuk melakukan banyak hal gitu. Baik Mbak. Itu tuh kalau dari share-nya Mbak barusan ya, apakah itu termaksud kita itu sering banget saat ini ungkapannya itu jadi people pleaser ya? Benar nggak sih Mbak? Betul, ya. Kita pengen menyenangkan Iya orang benar lain, banget. kita pengen memastikan bahwa orang lain oke dengan kita, nyaman dengan kita, kita memerlukan afirmasi-afirmasi dari orang mengenai ungkapan, pendapat yang kita keluarkan gitu. Kalau misalnya ada hal yang kontra nih sama circle-nya kita, kita nggak, kita malahan nggak berani mengungkapkan itu, nggak berani em, sharing ke Betul, teman-teman. Teman-teman, sebenarnya sebenarnya ini tuh nggak bener loh kita kayak begini gitu. Jarang banget ya kita mau kayak gitu ya di circle-nya kita ya Mbak. Kita lebih betul, memilih jadi kalau ungkapannya eh, yang lebih lebih akrab saat ini disebut dengan people pleaser itu ya, Mbak Lucy. ya betul. Baik, Mbak. Terus yang terakhir yang saya coba kutip dari buku keduanya Mbak Lucy adalah tidak semua hal perlu dijelaskan kepada semua orang. Teruslah melanjutkan prosesmu tanpa harus memperdulikan apa yang orang lain nilai. Ini mungkin nyambung dari yang tadi ya, Mbak, yang kita cenderung Ya jadi betul. people pleaser. Kita cenderung perlu, kalau bahasa saya dari share-nya Mbak yang barusan adalah, hmm, kita perlu validasi dari orang. Iya nggak sih? Kita kita pengennya Ya, kalau kita posting sesuatu nggak mau ada orang yang komen negatif. Padahal ya kalau misalnya saat ini kita memosting sesuatu di satu platform yang memang terbuka untuk umum, ada resiko bahwa yang Mbak bilang tadi ada orang yang akan nggak suka, ada orang yang suka. suka, betul. Ya kan? Jadi pada saat kita sudah mau membuka bagian dari kehidupan kita, apapun itu ya, eh, kegiatan hari-hari, ngonten sehari-hari, bagi foto, ada yang suka, ada yang nggak suka, dan itu harus kita terima gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Gimana Mbak share-nya untuk yang kutipan terakhir ini? Karena menurut saya kalau misalkan kita banyak menjelaskan tentang diri kita yang sebenarnya, kita malah nggak fokus dengan apa yang harusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita fokusnya sama penilaian orang terus nih. Kita nggak bisa fokus dengan yang apa yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup kita. Makanya tadi saya bilang, ketika kita banyak membela diri, kita akan banyak dapatnya tuh yang lelahnya ketimbang ekspektasi yang sudah kita harapkan itu tercapai. Nggak akan bisa kita. Karena setiap orang itu punya jalan pikiran, penilaian, pola pikir berbeda gitu. Makanya saya menekankan juga di tulisan tersebut kepada pembaca saya
bahwa kita bisa loh jadi diri kita sendiri tanpa harus menyenangkan orang lain. Karena memang kita nggak akan bisa gitu. Kita nggak akan mampu menyenangkan hati semua orang. Jadi kita sekarang ini lebih baik fokus sama apa yang ada di hidup kita. Kerjaan yang harus kita kerjakan, gitu kan. Kesibukan yang memang harus diprioritaskan. Seperti itu sih Kak Margi. Supaya mereka lebih fokus saja dalam hidupnya. Baik, artinya ini masih berkaitan erat dengan frase yang sebelumnya ya, Mbak ya, yang em, Betul, ya. tidak perlu mengeluh terlalu banyak, tidak perlu membela diri terlalu sering, nanti diri ini akan kelelahan. Itu terkait erat dengan frase yang tidak semua hal perlu dijelaskan kepada semua orang. Artinya Mbak, kalau misalnya nih em, kita kita ngomongin konten gitu ya Mbak ya, kita masukkan satu konten lalu di komen gitu kan. Hmm, kita ngelanjutin analogi yang sebelumnya ya. Artinya pada saat di komen, kalau kita dapat komen positif, kita senang. Kita reply. Oke, pada saat ada komen di, katakanlah di dalam Instagram, di kolom komen, ada yang komen kita akan reply pada saat komentar tersebut positif. Tapi pada saat komentar tersebut negatif atau justru menjelekkan kita, katakanlah ya Mbak ya. Artinya di situ kita harus bersikap seperti apa, Mbak Lucy? Apakah yang Mbak Lucy katakan, Mbak Lucy tuliskan di buku itu adalah eh, tidak semua hal perlu dijelaskan kepada semua orang? Konotasinya seperti itu atau seperti apa, Mbak? Agar supaya kita bisa berbagi dengan clear ke teman-teman di Awareness Podcast. Kalau kita sekarang ngonten, kalau kita sekarang taruh foto, kalau dapat komen positif, kita reply. Pada saat kita dapat komentar yang tidak positif, seperti apa, Mbak? Ya, saya eh, pernah juga menuliskan tentang untuk kayak stay private dengan apa yang ada di hidup kita. Karena ketika kita mendapatkan komentar yang tidak baik, itu berasal dari apa yang kita bagikan kan ke mereka. Jadi kita sebenarnya juga harus bijaksana ketika kita menggunakan sosial media. Jadi kita harus tahu nih mana yang harus kita bagiin, hal-hal apa aja yang harus kita save juga untuk diri kita. Jadi nggak semua hal harus dikasih tahu ke banyak orang. Kalau kita orangnya overthinking, itu akan membuat pikiran kita penuh dengan apa yang sudah kita dapatkan dari apa yang kita posting itu kan Kak Margi sebenarnya. Nah, Baik, makanya itu menurut saya kita nggak perlu menjelaskan kepada banyak orang, tapi tunjukkan lewat karya dalam hidup kita gitu. Dalam hal-hal apa yang bisa kita bagikan nih ke orang lain gitu. Apa yang menjadi fungsi yang sebenarnya dalam hidup kita. Jadi sehingga kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang hal-hal yang nggak sebenarnya nggak penting gitu untuk kita lakukan gitu. Kita juga harus bijaksana dalam bersosial media, dalam ketika kita dalam membagikan sesuatu, postingan-postingan yang kita bagikan, seperti itu, Kak Margi. baik, baik. Mbak Lucy, selanjutnya kita boleh ngulik konten-konten Mbak di akun Instagram ya Mbak, biar bisa kita bagikan ke teman-teman di Awareness Podcast. Nantinya kita bagi juga di dalam grafis mungkin di layar, nanti kita akan bagikan eh, akun Instagramnya Mbak Lucy, supaya teman-teman di Awareness Podcast bisa melihat eh, banyak banget yang bisa teman-teman baca, banyak banget narasi-narasi, tulisan-tulisan yang dibagikan oleh Mbak Lucy lewat akun Instagramnya. TikTok juga ada ya Mbak Lucy ya? Ada juga ya. Ada Nanti kita share juga ya Mbak ya sosial juga ya. di layar nanti kita Mari. buat teman-teman di Awareness Podcast. Di tanggal 27 April 2025 ada Reels yang diposting oleh Mbak Lucy eh, dengan narasi jangan lekas percaya jika tiba-tiba saja terdengar cerita buruk tentang seseorang. Jangan lekas percaya jika tiba-tiba saja terdengar kabar tidak enak tentang seseorang. Jangan lekas percaya
jika mendengar dari mulut mereka yang tidak mengenal orang tersebut dengan baik. Bijaksana itu penting, mencari tahu dulu cerita sebenarnya lebih baik daripada mendengar cerita dari mulut orang yang salah. Pertama, Mbak, apa latar belakang Mbak Lucy menulis quote ini, Mbak? Saya berdasarkan dari pengalaman, juga ada beberapa DM yang masuk ke dalam Instagram saya. Mereka bercerita tentang bagaimana kehidupan mereka itu dikomentari orang lain, dibuat buruk cerita hidupnya oleh orang lain, sehingga dia stuck, nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal eh, sebenarnya itu bukan cerita tentang dirinya, gitu. Makanya di dalam tulisan ini saya menghimbau mereka yang mengalami hal tersebut supaya nggak usah percaya dengan cerita buruk yang dikarang oleh orang lain, gitu. Karena kehidupan itu bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi yang perlu kita tekankan di tulisan ini adalah berita buruk itu, berita hoax itu negatif banget loh ke diri kita gitu. Itu dampaknya itu besar sekali. Makanya kita harus bijaksana ketika kita mendengar cerita oleh orang lain, cerita buruk orang lain, kita harus bijaksana menggunakan pikiran dan hati kita untuk nggak mudah percaya ketika kita mendengar cerita tentang si A gitu, menceritakan tentang si B. Nah, kalau kita mudah percaya dengan apa yang orang lain ceritakan, cerita buruk oleh orang lain ya Kak, kita itu uh, akan menilai orang lain itu dengan penilaian yang negatif terus. Dan kita tuh nggak bisa melanjutkan hal-hal yang sekiranya positif di hidup kita gitu. Ketika kita gampang terbawa oleh berita-berita yang tidak baik. Baik, Mbak Lucy. Mbak, Ya, kalau saya lihat dari postingan tersebut ada komen-komen dari followersnya Mbak. Ada yang jadi korban dalam lingkaran pertemanannya, teman-temannya saling bertukar cerita yang buruk gitu ya. Apa insight yang dapat Mbak Lucy share buat teman-teman di Awareness Podcast apabila kita itu menjadi korban dalam hal ini ya. Ibaratnya ada satu isu, ada satu cerita yang sebenarnya tidak terjadi seperti itu, lalu lingkungan mungkin sudah keburu punya persepsi, udah keburu punya eh, pemahaman yang salah mengenai kita. sebenarnya kalau dibilang korban itu pasti rasanya sakit banget ya Kak. Karena kita itu udah terlanjur dicap negatif oleh orang lain. Padahal itu bukan kita gitu ya. Sama dengan seperti pembunuhan karakter lah ibaratnya ya. Oke. Tapi saya ingin menekankan kepada pembaca saya bahwa ketika kita berada di posisi tersebut, kita belajar yuk buat mengampuni mereka yang sudah menilai buruk tentang kita. Karena ketika kita sudah belajar untuk mengampuni, untuk nggak simpan-simpan kesalahannya mereka gitu, nggak simpan-simpan amarah, kita sebenarnya sedang berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, untuk ngejaga mental kita, untuk kesehatan mental kita, kita coba untuk nggak lagi mengurangi intensitas kita terhadap komunitas-komunitas yang atau pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang lingkungannya seperti itu, seperti lingkungannya yang hobi membicarakan orang lain, hobi bercerita-bercerita buruk tentang kehidupan orang lain gitu. Sebenarnya kita bisa untuk menghandle diri kita sendiri supaya nggak jadi korban seterusnya gitu. Baik, baik, Mbak Lucy. Kalau misalnya tadi Mbak Lucy kita ngebahasnya dari perspektif teman-teman yang menjadi korban. Gimana sih Mbak kalau misalnya kita ini ada di dalam satu lingkungan, ada di dalam satu komunitas pertemanan eh, yang seperti itu tadi, ibaratnya topik yang dibicarakan, informasi yang kita share di kelompok kita adalah informasi atau cerita-cerita yang sebenarnya eh,
kita nggak pernah verifikasi itu benar, kita nggak bisa pastikan itu kita dapat sumber berita, sumber cerita dari sumber yang terpercaya, tapi kita sebarkan, kita sharing, kita bahas malahan gitu di dalam kelompok, di dalam komunitas kita gitu. Kalau kita ada di circle itu, lalu kita sebenarnya sudah mempunyai awareness mengenai eh, seharusnya cerita kayak begini tuh kita verifikasi dulu. Sebaiknya isu-isu yang seperti ini tuh kita justru nggak sebarluaskan gitu. Tapi kita ada di dalam lingkungan tersebut. Bagaimana kita bersikap, Mbak? Apakah emang eh, apa iya sebaiknya kita nggak temenan lagi, kita keluar gitu dari komunitas ini, dari kelompok ini, dari geng ini gitu. Bukan tidak mungkin terjadi dalam satu WA grup gitu ya, WA grup pertemanan, WA grup kelompok, WA grup komunitas. Apa sarannya Mbak Lucy? Yang pastinya kita nggak bisa mengubah orang lain ya, Kak. Jadi lebih baik kita sendiri aja yang mulai lebih dulu. Kalau sekiranya eh, sepertinya janggal dalam circle ini, kita yang seharusnya bisa memposisikan diri kita untuk kayaknya kita harus keluar aja deh. Kayaknya diri kita menarik diri aja deh. Bukan berarti memutus hubungan dengan mereka ya. Kita tetap bisa berteman, tapi kayaknya untuk urusan hal-hal seperti ini, kita berusaha untuk mulai menghindari, memberikan batasan. Sehingga kita tidak lagi mungkin saja kan sebab kita bisa aja jadi korban di dalam circle itu. Bisa jadi pendengar, bisa jadi pelaku. Tapi kalau kita ngalamin rasanya itu nggak baik, rasanya itu negatif, lebih baik kita harus tegas sama diri kita sendiri untuk mundur dari circle yang seperti itu. Kita bisa bangun diri kita di luar yang lebih positif lagi. Gitu. Baik, Mbak Lucy. Mbak, selanjutnya itu yang saya dapat adalah Reels Mbak di tanggal 29 April. Tuhan adalah penulis skenario terbaik. Sejauh mana perjalanan hidup ini akan ditempuh, selalu ada rencana Tuhan yang mengiringi setiap langkah kaki kita. Aku percaya segala hal yang terjadi selama ini bukanlah sebuah kebetulan dan berjalan begitu saja. Namun semua karena Tuhan merencanakannya dan semua yang diizinkan Tuhan terjadi selalu memberikan pelajaran terbaik untuk kehidupan ini. Kalau boleh kita em, berbagi sedikit gitu, Mbak. Biasanya kan kita ini akan sangat mudah bersyukur, akan sangat mudah kita mengucapkan afirmasi-afirmasi yang positif pada saat hal-hal positif terjadi dalam hidup kita. Momen-momen yang baik yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi akan sulit bagi kita pada saat eh, mungkin yang baik itu katakanlah eh, kita bisa lulus kuliah, kita bisa diterima di satu perusahaan yang baik. Lalu kita mungkin dapat kesempatan untuk dipromosi, dapat jabatan yang baik. Itu satu achievement. Atau kita dipercaya untuk bisa memegang satu eh, kedudukan gitu di komunitas. Itu juga satu achievement. Kita akan lebih mudah bersyukur. Kita akan lebih mudah sharing misalnya di akun sosial media kita. Tapi pada saat ada hal yang nggak nyaman, ada hal yang mungkin em, memalukan buat kita, menyakitkan atau mengkhawatirkan ya, bisa dari sisi kesehatan kita, bisa dari sisi eh, pekerjaan. Mungkin eh, kita mengalami masa yang sulit di tempat pekerjaan kita. Mungkin juga teman-teman yang saat ini terpaksa harus mencari pekerjaan baru karena satu dan lain hal di tempat pekerjaannya. Eh, Situasi dan kondisi ekonomi yang tidak menentu juga saat ini, yang akhirnya mungkin mengharuskan kita sebagai individu maupun sebagai satu keluarga akhirnya harus mengorbankan satu dan lain hal di dalam kehidupan kita agar supaya keberlangsungan keluarga ini tetap bisa lanjut gitu ya. Hal-hal seperti itu yang tidak nyaman.
eh, tidak mengenakan dalam kehidupan kita terjadi. Terus kita mau bilang bahwa gimana rencananya Tuhan itu tetap baik. Kalau kita harus menunggu sekian lama, kita harus hidup dalam ketidakpastian. Kalau misalnya kita menghadapi sakit penyakit, baik diri kita sendiri maupun anggota keluarga, itu juga punya tantangan tersendiri yang cukup berat gitu untuk menjalankan mungkin pengobatan, terapi, dan sebagainya. Dan butuh waktu lama untuk kita terus-menerus harus menghadapi itu. Gimana sih, Mbak Lucy? Eh, Insight yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Kita harus sepakat dulu, Kak Margi, bahwa Tuhan itu adalah penulis skenario yang terbaik buat hidup kita. Rencananya Tuhan itu selalu terbaik buat hidup kita. Maka kita harus uh, kenal pribadinya Tuhan itu lebih dekat. Dengan kita berdoa, dengan beribadah, dengan melakukan banyak hal yang uh, intim sama Tuhan. Karena ketika kita uh, dekat sama Tuhan, dalam melewati fase-fase menunggu itu, kita itu diberikan kekuatan. Kita itu tidak akan mudah menyerah karena kita percaya ada Tuhan nih yang ada sama aku. Ada Tuhan yang membersamai kehidupan aku. Sekalipun harus melewati hal-hal yang tidak nyaman, sakit penyakit, harus kecewa dengan pasangan kita misalnya, harus uh, di PHK, harus kehilangan banyak hal dalam hidup. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah penulis skenario yang terbaik, bahwa Tuhan adalah perencana yang terbaik, hubungan kita sama Tuhan rekat, kita pasti akan uh, dikuatkan selama masa kita menunggu. Dan kita yakin bahwa apa yang akan kita terima suatu saat nanti di endingnya, pasti itu yang terbaik yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Kita nggak akan mudah kecewa, kita nggak akan mudah rapuh ketika kita mendapatkan sesuatu yang memang adalah rencana yang terbaik yang Tuhan kasih buat hidup kita. Masalahnya adalah waktu. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan waktu yang terbaik buat hidup kita. Baik, artinya Mbak dari waktu yang tadi jadi tantangan paling eh, menantang gitu ya dalam kehidupan kita Ya, pada saat kita menunggu em, sambil berobat nunggu supaya kita pulih gitu katakan ya. Em, Sambil menerima pekerjaan yang baru kita harus tetap usaha gitu ya. Lalu kalau misalnya tadi kayak Mbak bilang, artinya kalau misalnya ada pasangan yang menyakiti gitu, nggak enak, nggak nyaman gitu. Ini tadi Mbak sempat share juga harus ada sikap untuk mengampuni terlebih dahulu gitu ya, supaya supaya enak. Artinya eh, ini yang Mbak bilang bahwa dalam masa penantian ini tetap menjadi pelajaran yang terbaik ya Mbak ya. Karena kan sulit mengatakan betul, pelajaran yang terbaik, padahal eh, untuk besok aja kayak belum mau mikir dulu gitu. Kalau kita mengalami satu situasi dan kondisi yang sulit untuk kita identifikasikan, sulit kita share ke orang lain, untuk cerita aja udah males gitu ya. Ini tetap kita bisa bilang bahwa menunggu dalam ketidakpastian, kita tidak tahu juga hari esok seperti apa, tapi ini tetap menjadi pelajaran yang terbaik buat kita ya Mbak. betul, Baik, Mbak Lucy. Mbak, betul. kita melangkah lebih lanjut ke postingan Mbak pada tanggal 31 Mei 2025. Yang berilmu belum tentu punya adab yang baik. Banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam hal-hal bodoh dan keliru, padahal pendidikannya sudah sangat tinggi dan katanya bermartabat. Nyatanya masih saja memperlakukan manusia lainnya dengan sesuka hati, nyatanya masih saja tidak memanusiakan manusia. Berilmu itu harus disertai dengan adab yang baik juga. Jangan sampai ilmu yang sudah diperoleh dengan kerja keras dan susah payah hilang lenyap begitu saja hanya karena ulah dan perilaku diri sendiri.
tidak memanusiakan manusia dalam konteks sehari-hari itu seperti apa, Mbak, yang dimaksud? Bagi saya, tidak memanusiakan manusia itu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah di saat kita merendahkan orang lain. Dengan mudahnya kita merendahkan orang lain. Untuk sebagian orang, saya pernah mendapatkan pengalaman cerita juga dari pembaca ketika mereka direndahkan di tempat pekerjaannya karena posisinya yang tidak sejajar, sehingga membuat dia merasa insecure dengan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi, pendidikan yang tinggi pun untuk sebagian orang, jika tidak didasarkan dengan adab yang baik, menurut saya itu eh, sepertinya sia-sia, Kak Margi. Karena ketika kita mulai belajar untuk memanusiakan manusia, kita sedang menghargai kehidupan orang lain, sedang menghargai pribadi orang lain gitu. Jadi kita harus tetap belajar dalam kehidupan ini tentang memanusiakan manusia itu. Baik, Mbak, kalau kita mengutip kata adab, eh, sudah sangat jarang ya, Mbak. Baru-baru ini baru keluar lagi kata adab gitu. Saya baca di beberapa konten sosial media juga gitu ya. Bagaimana pembaca dapat menerapkan berilmu itu harus disertai dengan adab yang baik. Adab itu kalau pakai bahasa yang lebih mudah sehari-hari, secara harafiahnya itu adab itu bagaimana sih, Mbak? Apa adab itu? Sebenarnya kan kita harus bersyukur kita tinggal di Indonesia dengan budaya timur yang dari kecil itu kita dididik dengan sopan santun gitu ya Kak. Dengan cara menghargai orang lain, dengan cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua gitu kan. Karena eh, semakin ke sini zaman itu semakin bergeser gitu, semakin berubah. Ketika kita tidak eh, menerapkan adab itu, ada kesopanan kita itu di dalam kehidupan kita, attitude yang baik, itu eh, kita akan rugi sendiri gitu suatu saat nanti. Nah, dengan adanya tulisan ini, saya ingin membagikan bahwa kita itu nggak hanya berilmu loh, kita itu nggak hanya punya kecerdasan loh, tapi kita juga harus punya adab yang baik gitu, disertai dengan adab yang baik juga gitu. Baik, artinya Itu adab, sih Kak. Kan, artinya adab itu kita boleh bilang etika ya, Mbak Lucy. betul, Etika, sikap, bagaimana berkata-kata, bagaimana berperilaku, termasuk bahasa tubuh gitu ya, Mbak. betul. Baik, Mbak Lucy. Mbak, eh, pada konten Mbak tanggal 12 Juni 2025, Nggak enggak semua semua orang orang harus harus selalu selalu tahu tahu apa yang apa lagi yang kamu lagi kerjain. kamu kerjain. Nggak semua orang Enggak harus semua tahu orang kamu harus lagi tahu kamu kemana, lagi kemana, kamu lagi kamu makan lagi apa, makan apa, kamu kamu lagi lagi beli beli sesuatu di sesuatu di mana. mana. Enggak Nggak semua semua orang orang bisa bisa mengakses hal-hal mengakses pribadi hal-hal yang pribadi terlalu yang privasi terlalu di privasi hidupmu. di hidupmu. Nggak semua Enggak harus semua serba di harus spill. serba di spill. Nggak harus nurutin Enggak apa harus kata nurutin apa netizen. kata netizen. Nggak Enggak harus. harus. Ada Ada beberapa beberapa hal hal yang yang harus harus kamu kamu jaga jaga sebagai sebagai hal hal yang yang sangat sangat privasi. privasi. Nggak Enggak perlu perlu terpancing terpancing oleh oleh permintaan permintaan viewersmu di viewersmu media di media sosial untuk sosial tahu untuk hal tahu ini ini itu. itu. Menjaga Menjaga diri diri itu itu perlu. perlu, Private life private juga life penting. juga penting. Nggak semua hal Enggak yang semua menjadi hal yang duniamu, menjadi semua duniamu, orang harus selalu semua tahu orang secara harus tahu detail. secara detail. Stay private. Stay private. Mbak, em, tulisan ini tuh menarik banget. Image di belakangnya juga bagus, kayak benar-benar kebawa gitu ya. Eh, tapi Mbak, tulisan ini cukup paradoks dengan kondisi dunia media sosial saat ini. Ada tuntutan konten untuk bisa setiap hari kita ngonten gitu di akun sosial media kita, agar supaya eh, viewers kita konstan dan meningkat gitu ya. Tuntutan agar viewers juga banyak pada saat konten berisi spill kegiatan sehari-hari, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Dan tidak dipungkiri, ada ketakutan dari
kita sebagai content creator, kalau kita kehilangan viewers gitu ya. hmm, Bila akun media sosial ini digunakan seorang figur publik, tentunya hal ini diperlukan untuk tetap memperoleh exposure, meningkatkan engagement, agar jasanya tetap bisa digunakan. Ada banyak sekali akun-akun media sosial yang memang dipergunakan untuk monetasi, Mbak. Gitu ya. Jadi ibaratnya semakin banyak yang di-spill, justru yang sifat-sifatnya pribadi, viewersnya jadi lebih banyak gitu. Eh, Kemungkinan potensi dia dipakai untuk brand mungkin ya, untuk menaikkan viewers, untuk dijual di platform-platform digital, itu lebih banyak kemungkinannya pada saat em, kita sebagai individu, sebagai content creator, berani untuk naruh konten-konten yang sifatnya pribadi itu tadi, Mbak. Ada nggak sih Mbak batasan real antara konten-konten yang bisa kita spill di akun media sosial kita, tapi ada juga konten-konten yang sebaiknya apa kita filter dulu atau emang benar-benar tidak untuk dikonsumsi melalui media sosial, Mbak Lucy? Sebelumnya disclaimer dulu, Kak Margi, karena setiap orang itu kan berbeda ya. Tujuan mereka berkonten pun berbeda. Kontennya seperti apa gitu kan, berbeda. Nah, sebenarnya tanggung jawab kita itu sebagai content creator, sebagai influencer, ada baiknya kita juga membagikan konten yang baik buat media sosial kita gitu ya. Jadi teladan buat orang-orang yang menonton gitu. Sehingga ketika kita tanamkan hal itu di dalam diri kita, kita bisa berkreatif dengan jalurnya tuh yang positif gitu. Karena sekarang tuh banyak banget konten-konten yang sekedar viral aja gitu. Tapi ada sesuatu yang bermanfaatnya itu malah nggak ada gitu. Oke. Sampai hal-hal yang sebenarnya pribadi banget itu harus di post, dibagikan ke banyak orang. Sementara yang akan diterima adalah ketikannya netizen, ketikannya yang tidak baik gitu. Maka kita harus belajar di dalam diri kita ini, harus bijaksana sebagai seorang content creator, sebagai seorang yang bisa menginfluence orang lain kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa membuat konten-konten yang menarik, yang edukatif, yang bisa bermanfaat buat orang lain, itu kan sebenarnya lebih bagus ketimbang membuat konten yang sangat privacy. Sekarang itu kan ada tuh konten-konten pasangan, konten-konten yang membuang bahan makanan. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu tidak perlu gitu loh, Kak Margi. Nah, kita lebih baik kalau memang Tuhan izinkan kita menjadi seorang influencer, seorang content creator, kita coba yuk bangun konten yang baik buat orang lain sehingga kita bisa bagikan hal-hal yang baik nih dari hidup kita buat orang lain kayak gitu. Baik, Mbak Lucy. Artinya harusnya kita tarik ke belakang dulu sedikit ya Mbak Lucy nih. Kalau dalam dalam Ya, konteks ini nih artinya ya kalau kita ngomongin apa digital creator gitu ya. Artinya kita kalau tarik ke belakang mundur dulu mungkin kalau kita mau bantu teman-teman di Awareness Podcast tahu dulu goalnya pada saat kita mau posting. Apakah itu memang hanya posting sekedar kegiatan betul. sehari-hari? Atau memang ada postingan yang kita punya tujuan. Artinya tujuan itu kayak tadi ya, artinya ini adalah channel media di mana kita menginformasikan kegiatan kita sehari-hari atau ada kegiatan korporasi yang mau dibagikan tapi lewat akun pribadi gitu misalkan. Itu juga ada do's and don'ts-nya ya. Maksudnya artinya dia ngomong sesuatu dinarasikan atau dalam tulisan tapi sebenarnya bawa logo atau brand korporasi itu juga sebenarnya kan nanti ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dibagikan secara korporasi. Mungkin itu salah salah satu contoh. Tapi kalau yang tadi Mbak bilang, misalnya juga artinya dia tadinya mau jadikan media sosial itu sebagai channel supaya mereka bisa monetasi konten-konten mereka. Tapi pada saat yang diberikan adalah konten-konten dia bersama pasangan atau lagi mengerjakan sesuatu di rumah,
Eh, Justru ada misalkan tadi ada buang-buang makanan aja, malah ngasih eh, contoh yang kurang baik gitu ya Mbak ya. Artinya goal dari awalnya nggak tersampaikan. Boleh ngomong gitu nggak sih, Mbak Lucy? Betul. Artinya kalau kita Iya, punya tujuan dari awal bahwa oke, konten saya mau ditujukan agar supaya orang tahu cara menulis buku yang gampang, yang mudah, bisa dilakukan oleh apa para pemula gitu ya, misalnya yang udah pengen nulis buku tapi belum berani misalkan. Nah, itu kita berikan tips-tips yang mudah misalkan. Tujuannya ke situ, benar-benar objektivitasnya ke situ. Lalu ndelalah misalnya share hal-hal yang sifatnya pribadi yang keluar dari konteks itu yang mungkin artinya tadi Mbak bilang potensinya bisa kena komen-komen netizen yang tidak kita harapkan dan justru akhirnya nggak sampai di goal kita ya Mbak. Karena kan goalnya sebenarnya tadinya betul. membagikan tips-tips buat pemula yang belum berani bikin buku. Eh, Mbak share tips-tips awalnya seperti apa sih? Awalnya bagaimana sih? Kita cukup share dulu apa adanya, mungkin nanti dibantu oleh AI, mungkin nanti bisa dibantu oleh editor gitu. Hal-hal seperti itu mungkin yang eh, bisa ngebantu teman-teman yang tadinya khawatir, yang takut, yang belum berani maju, tapi jadi mau maju gitu. Gitu ya Mbak, kurang lebih ya. Iya, betul. Kayak kurang lebih seperti itu, Kak Margi. Mbak Lucy, kalau misalnya boleh kita dapat insight terakhir dari Mbak Lucy lewat tulisan-tulisan Mbak Lucy sehari-hari eh, lewat media Instagram dan media TikTok. Apa yang paling Mbak Lucy harapkan lewat tulisan-tulisan itu Mbak Lucy? Apa yang saya tulis itu juga saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, Kak Margi. Ya. Jadi saya ingin sekali mengajak para pembaca dan juga eh, penonton awareness podcast juga bisa mengambil yang hal-hal yang baik yang saya sudah bagikan lewat tulisan-tulisan saya di sosial media gitu. Karena dalam hidup ini saya pun sedang belajar untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik, untuk terus mengupgrade diri. Nah, selama masa-masa itu saya juga ingin mengajak pembaca dan semuanya untuk sama-sama bertumbuh ke arah yang lebih baik, ke perubahan yang lebih hidup lebih baik lagi. Baik, Mbak Luciana Winawan, sukses selalu Mbak. Eh, Terima Kalau kasih. kan kapan-kapan kita benar-benar ketemu beneran ya, main-main ke Iya, mau kotanya Mbak banget ketemu Lucy beneran. di Jawa Timur. Sukses selalu Mbak Lucy, semua yang terbaik buat Mbak Lucy dan keluarga. Amin. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Sampai bertemu kembali. Baik, Kak Margi. Terima kasih.